Kamu berbohong. Siang ini, inilah yang membuat Mita ragu akan cinta seorang laki-laki padanya. Mita sedang makan siang di sebuah restoran ternama dengan Reta dan Sarah. Reta yang mentraktir makan siang kali ini. Mereka makan di lantai atas dan tidak sengaja melihat Ronald sedang makan dengan Dokter Dina. Kenapa Mita? Tanya Reta dan Mita menggeleng. Dia sedang malas membahas masalahnya, tidak juga mau cerita. Tidak apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Ucap Mita sambil melirik ke bawah. Ronald yang tertawa dengan Dokter Dina. Entah apa yang mereka ceritakan, yang jelas siang ini Ronald sengaja makan siang dengan Dina. Ini aku serahkan padamu, terserah mau kamu apakan, kamu bisa gunakan kalau kamu perlu. Ucap Reta menyerahkan semua data yang diinginkan Mita. Harusnya siang ini dia mengajak Nessa bertemu tetapi Nessa tidak mau, dia ada pekerjaan. Kalian pernah tidak merasa cinta yang benar-benar? Ucap Mita sambil mengadu jusnya. Mana ada cinta yang salah, aku tidak mengerti maksudmu. Ucap Reta malas. Reta sedang kesal sekali, kalau tadi semua ini tidak penting, dia tidak perlu susah payah merayu Syaiful. Bukan itu maksud, Mita. Maksudnya lelaki yang tulus mencintai, benar tidak? Sarah yang menjawab. Mita mengangguk. Ya, cinta seperti itu. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Aku pernah tapi sudah lama kami putus. Jawab Sarah dengan wajah sedihnya. Sarah wanita yang baik, lelaki yang mendapatkannya pasti beruntung. Dia juga belum pernah melakukan perbuatan hina seperti Mita dan Reta. Aku rasanya belum pernah merasakan semua itu. Lelaki yang menyukaiku, tidak sepenuhnya cinta. Kata-katanya seperti sedang memujaku tapi belakangku dia bermain gila. Ucap Mita menghela nafasnya. Hanya bingung saja, baru semalam rasanya Ronald meminta untuk menjalani hubungan ini dengan serius dan siang ini dia jalan dengan wanita lain, tertawa bahkan tidak memberitahu Mita pergi kemana. Bagaimana Mita memberikan hatinya pada lelaki seperti ini? Lelaki memang seperti itu, Mita. Makanya aku kecewa mencintai satu lelaki. Aku bosan dengan yang dia ucapkan. Ucap Reta. Mita mengirim pesan pada Ronald. Dia hanya ingin tahu saja apa jawaban Ronald. Di mana? Hanya satu pesan itu saja dan Ronald cepat sekali membalasnya. Makan siang dengan klien. Mita tersenyum kecut melihat jawabannya sungguh jawaban yang tidak memuaskan. Tapi tidak apa, setidaknya Mita tahu bagaimana perasaan Ronald padanya. Pulang yuk. Mita akhirnya bosan dan turun ke lantai bawah. Kali ini dia akan lewat tempat Ronald makan dengan Dina. Setelah mereka membayar, sengaja Mita lewat dan melambaikan tangannya pada Ronald. Mita tersenyum sinis dan pergi dengan cepat. Ronald menelan salivanya. Salah sekali dia menjawab pesan Mita seperti itu. Pulang ini pasti Mita akan marah padanya. Din, aku ke toilet sebentar. Ucap Ronald menjauh dari Dina. Dengan cepat Ronald mencari tempat untuk menghubungi Mita. Berharap Mita mengangkatnya tetapi Mita tidak peduli. Dia tidak mau menjawabnya saat ada Reta dan Sarah. Saat ini mereka ada di dalam mobil. Bagaimana aku menjelaskan dengan Mita nanti? Ronald mundar-mandir tidak karuan karena tertangkap basah makan siang dengan wanita. Padahal ini tidak seperti yang Mita kira. Sedangkan ketika sampai kantor, Mita kembali menelan pil kekecewaan saat melihat ada wanita di dalam ruangan Amar. Bukan Natasha sepertinya wanita yang akan menikah dengannya. Mita tidak berani masuk dan tidak ada juga alasan untuk masuk bertemu dengan Amar. Hari ini, bekerja jadi tidak semangat. Rasanya mau liburan sendiri. Gumam Mita dalam hatinya sambil menyelesaikan laporan. Tidak lama pintu itu terbuka dan terlihat Amar dan seorang wanita cantik yang Mita tidak kenal. Hati saja yang teriris-iris saat ini. Tetapi tidak bisa juga dia marah. Mita sudah menikah, pernikahan kontrak yang sama sekali dia tidak mengerti. Mita melihat Amar mengantar wanita itu turun ke bawah. Hatinya tidak baik-baik saja, seolah ada wanita yang sedang merampas lelaki yang disukainya, tapi Mita tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak punya hubungan. Mita, kamu tidak sehat? Tanya Amar masuk ke ruangan Mita. Dia melihat Mita yang terlihat pucat. Tidak. Jawab Mita mengambil cermin dan melihat wajahnya yang memang benar pucat. Sepertinya memang sedang sakit.
Pulang saja kalau sakit, ini juga sudah jam 3. Ucap Amr. Tadinya Amr ingin minta tolong dibuatkan sesuatu tetapi melihat Mita yang pucat, Amr urungkan. Barulah Mita sadari kalau memang tubuhnya tidak nyaman sekali, rasanya seperti remuk padahal dia tidak melakukan apapun kecuali olahraga dengan Ronald. Nanti sopirku yang antar pulang. Lanjut Amr memaksa, masalahnya Mita terlihat sekali lemah dan tidak bergairah. Mita pun mengalah dan membereskan semua barangnya. Dia menunggu di basement. Sopir Amr juga sudah di bawah. Tapi Mita tidak tahu kalau ada Nessa yang sudah menunggunya di parkiran. Sengaja memang hari ini dia menunggu Mita pulang kerja. Mengikutinya dan kebetulan Mita ada di basement lebih cepat. Mita berdecak kesal saat Nessa keluar dari mobil menghampirinya. Sumpah dia sedang tidak kuat kalau diajak bertengkar oleh Nessa. Kenapa lagi? Tanya Mita saat Nessa datang menghampirinya. Kamu pikir Ronald setia denganmu? Lihat ini. Nessa menunjukkan foto Ronald makan siang dengan Dina siang tadi. Mita juga tahu kalau itu. Jangan sok cantik, Ronald tidak pernah mencintai wanita sepertimu. Harusnya kamu punya kaca dan jangan terlalu sombong. Ucap Nessa. Kebetulan sekali mobil Amr menghampiri Mita dan Mita tidak peduli. Dia pergi tetapi Nessa kembali menarik pundaknya. Aku peringatkan. Jangan menyentuh tubuhku atau kamu akan menyesal. Ucap Mita mengancam kelakuan Nessa. Sudah habis kesabaran Mita menghadapi mantan kekasih Ronald ini. Itu bukan urusanku, yang aku tahu kalau anak dalam kandunganku punya ayahnya. Ucap Mita yang mengikuti skenario Ronald. Padahal saat ini dia belum hamil. Memang wanita murahan, sudah tahu suami berselingkuh dengan wanita lain, kamu malah seperti biasa. Tentu saja karena kamu menikah dengan Ronald. Hanya ingin hartanya. Sumpah Mita capek. Dia tidak peduli Nessa mau bicara apa. Mita tidak nyaman sekali saat ini. Ini saja untung Amr pengertian dan menyuruhnya untuk istirahat. Mita masuk mobil dan pulang ke rumah. Hari masih sore ketika sampai. Dia tidur dan menutup tirai kamarnya. Tidak juga dia memberitahu Ronald kalau dia ada di rumah. Untuk apa? Memang Ronald peduli dengannya. Tidak mungkin. Ronald hanya peduli kalau Mita hamil anaknya. Jam 7 malam, Ronald sampai di rumahnya. Gelap sekali. Ucap Ronald melihat kamarnya yang gelap dan samar-samar dia melihat wanita yang sedang merebahkan tubuhnya di ranjang. Kamu sudah pulang, Hani? Tanya Ronald duduk di bibir ranjang dan menyentuh kening Mita. Tidak hangat hanya saja Mita memang sedang pucat dan kelelahan. Ronald menghidupkan lampu kamarnya dan mencium kening Mita dengan lembut. Mita membalik tubuhnya. Sedang malas melihat Ronald. Apakah ini tanda-tanda cemburu pikir Ronald? Bisa saja mengingat Mita melihatnya berduaan dengan Dina. Kamu tidak tanya, kenapa aku telat pulang? Tanya Ronald sambil mendekati wajahnya di pundak Mita dan melihat wajah Mita yang diam. Makan dengan klien, untuk apa aku bertanya? Kamu pasti sudah makan. Ucap Mita dengan lembut tetapi itu terdengar sinis sekali. Kamu marah padaku? Maaf aku siang tadi berbohong. Aku tidak sengaja bertemu dengan Dina dan kami makan bersama. Ucap Ronald. Mita tidak percaya. Entah kenapa pertemuan tidak sengaja itu jarang sekali di dunia nyata. Tidak apa, kenapa aku marah? Aku mau istirahat. Ucap Mita. Mita juga bingung kenapa dengan perasaannya jadi seperti ini. Jadi kesal saat melihat Ronald benar-benar makan bersama wanita lain. Jangan sampai hatinya sudah jatuh cinta. Mita pasti akan sakit.